Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa addim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, Kiai Haji Muslim Muallim, yang kami muliakan pimpinan majelis Al-Ustaz Umar Tali, Al-Ustaz Wahab dan segenap para asatidz beserta tak lupa kepada setiap jemaah yang hadir pada malam hari ini, yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada saudara Muhammad sebagai tuan rumah pada malam hari ini, kami atas nama pengurus dan seluruh jamiah mengucapkan terima kasih atas tempat dan waktunya di kediaman beliau ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sepantasnya dan seharusnya kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu makhluk yang diberi akal seperti kita manusia ataupun makhluk yang tak diberi akal oleh Allah seperti makhluk-makhluk yang lain. Dari makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar, dan makhluk yang diciptakan Allah di dunia ini yang fungsinya hanya sebagai pelengkap bagi makhluk yang bernama manusia, semuanya wajib bersyukur dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam keterangan-keterangan, baik itu di dalam kitab Salafun Shalihin, bahwasanya tidak ada dari selembar daun sekalipun kecuali ia membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya ketika makhluk itu tidak diberi akal oleh Allah, mereka diciptakan tidak ada tanggung jawab nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia, ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra, bahwa sesungguhnya tidak ada baik dari penglihatan kita, pendengaran kita dan letak hati kita kecuali nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejalan dengan ini sebuah hadis disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat di dalam kitab Musnad Imam Tirmidzi, hadis yang ke-2414. Dijelaskan juga di dalam kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab Sunan Ibnu Majah, dan banyak musnad-musnad kitab yang menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini adalah sahih, benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati. Tidak akan pernah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'alu an arba'ati asya', sampai dia nanti di padang mahsyar itu akan ditanya dengan 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, an umrihi, dari umur manusia. Fima afnah, kemana umur yang diberikan Allah itu engkau gunakan ketika hidup di dunia. Ketika engkau hidup 40 tahun, 50 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 1000 tahun sekalipun, dari umur yang diberikan Allah itu kau gunakan kemana? Apakah telah kau gunakan kepada jalan yang telah diperintahkan Allah, atau justru sebaliknya engkau gunakan kepada hal-hal yang tidak baik? Ketika umurmu yang 60, 80, yang 100 tahun digunakan pada hal kebaikan, artinya pertanyaan pertama, kita lolos di padang mahsyar. Umur digunakan kepada hal-hal kebaikan. Yang kedua yang akan ditanya adalah an syababihi aw fi riwayatin
an jasadihi. Hadis ini ada dua di dalam kitab itu. Pertanyaan yang kedua, satu dijelaskan di situ dari masa mudamu, satunya lagi dari badanmu. Artinya apa? Kenapa masa muda? Di satu hadis diterangkan, karena masa muda adalah masa kita lagi kuat-kuatnya. Kita mau sholat, kita mau puasa, melakukan kebaikan, bekerja. Masa muda itu lagi kuat-kuatnya manusia. Maka sangat dianjurkan masa muda itu kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari jasad kita, kita diberi kepala, diberi mata, diberi kuping, lidah, tangan, kaki, dan organ tubuh yang ada ini semua. Jangan dikira nanti tidak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakimu, apakah telah dilangkahkan kepada jalan kebaikan? Tanganmu, apa mudah engkau memberikan sedekah kepada orang lain? Apa tanganmu digunakan kepada hal-hal yang diperintah Allah? Lisanmu engkau ucapkan dengan hal-hal yang baik. Kupingmu engkau gunakan untuk mendengar kalam-kalam Allah dan hal-hal baik. Atau matamu engkau hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dari apapun yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan kita minum minuman yang ada di depan kita saat ini, nanti itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, an ilmi, dari ilmu, bima amilah. Apakah ilmu yang kau dapatkan itu diamalkan apa tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah perkara wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan, dari orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu olehmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban setiap individu muslim. Tetapi ketika ilmu itu telah kau dapat, maka kewajibanmu adalah untuk mengajarkan kepada istrimu, mengajarkan kepada anak-anakmu, mengajarkan kepada tetanggamu, mengajarkan kepada kerabat handai tolanmu. Ketika ilmu itu tidak engkau amalkan, maka nanti ilmu itu akan menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita susah mencari ilmu itu, tidak mudah untuk orang mendapatkan ilmu hingga dia menjadi alim dengan ilmu Allah. Tapi ketika ilmu telah didapatkan, ada kewajiban lain untuk mengamalkannya. Dan orang mengamalkan ilmu diharamkan di dalam Islam kita mematok upah, tak boleh. Kecuali sampean ceramah ngajar itu ada sedekah dan wali santrinya misalnya yang sewajar-wajarnya saja, itu boleh. Tapi kalau matok diundang ceramah, yang kau ceramah yang Pak Juta ke tak kenging Pak, haram. Hasilnya tetap haram. Kenapa? Karena ilmu dari Allah itu kewajiban kita untuk menyebarkannya. Rasulullah tak pernah minta upah di dalam menyebarkan Islam ini. Maka ulama, para asatid sebagai penerus dari anbiya wal mursalin, dia tidak boleh meminta upah di dalam dakwahnya, tidak boleh meminta upah di dalam menyebarkan ilmunya. Dan yang terakhir, an malihi, dari hartanya. Kalau yang lain, umur ditanya hanya satu, ilmu ditanya hanya satu, jasadnya, masa mudanya ditanya hanya satu. Tapi ketika malihi, hartanya, maka pertanyaannya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana kau dapat hartamu? Apa dari jalan baik atau justru tidak baik? Terus kalau memang itu didapatkan dari jalan baik, wa fima anfaq, kemana kau gunakan harta yang telah Allah titipkan kepadamu? Apakah digunakan untuk kebaikan sesuai perintah Allah, sering disedekahkan, digunakan untuk anak istrinya, dan itu akan menjadi ibadah bagimu, atau justru digunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harta yang baik digunakan kepada hal yang baik, itu yang dianjurkan agama.
harta yang tidak baik. Meskipun Anda gunakan kepada hal yang baik, maka harta yang tidak baik itu tetap tidak baik. Apalagi harta yang tidak baik digunakan kepada hal yang tidak baik. Yang tidak baik. Loh, kalau disedekahkan gimana Ustaz? Saya misalnya menang nomor, disedekahkan ke masjid misalnya, ya memang tetap jadi semen, karena tidak ada uangnya itu, tidak ada haramnya, perbuatannya itu yang menjadikannya menjadi haram. Memang tetap, tetapi bagaimana orang yang bersedekah itu kita dapat apa-apa, Pak? Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena istilah di dalam agama, uang dari jalan haram dibawa ke jalan baik itu sama dengan orang mencuci pakaian yang kotor, pakaian yang najis dengan air kencing. Al-aslu baqa'u makan ala makanah. Kaidah usulnya seperti itu. Hukum asalnya itu dari asalnya kita dulu. Dari asalnya. Jadi dari ini, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti ketika kita menghadap Allah di padang mahsyar itu kita tak akan lepas dari 4 pertanyaan. Siapapun dia. Makanya kita ada pengajian seperti ini, ada tabligh akbar kemarin yang kita adakan itu alhamdulillah sudah sukses. Kita luangkan waktu kita untuk mengaji Al-Quran tadi, sholawatan. Ini dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan jasad ini, dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan umur yang diberikan Allah. Kita tadi bersedekah keliling tadi tanggokan, itu menggunakan harta kita. Nanti akan kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita masih hidup, mari manfaatkan umur, kesehatan yang diberikan Allah ini kepada hal-hal yang baik sebelum Allah menjemput kita dari dunia ini. Karena orang mati ini taruhannya 2, Pak. Makanya di doa itu Raudhatun min riyadil jinan au hufratun min kufarin nir. Orang yang mati itu pilihannya 2. Yang akan nampak sebelum nafas terakhir terlepas, yang akan nampak itu 1, taman dari taman-taman surga. Yang kedua, kalau tidak itu berarti hufratun min kufarin niron. Jadi lubang dari lubang api neraka. Salah satu, maka ada orang meninggal itu senyum. Ada orang meninggal itu terbelalak matanya, ketakutan dia. Ada itu malaikat maut itu di atasnya. Siapa terwading malaikat maut? Pengen tahu malaikat maut? Malaikat maut itu dijelaskan di dalam kitab Ghazwatul Ahbar atau di dalam kitab Ad-Durarul Hisan. Boleh dicek di sana. Malaikat maut itu adbu malakil mauti akbaru minal aradina was samawat. Besarnya itu lebih besar daripada langit dan bumi ini. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dia malaikat maut itu mempunyai sab'una alafi qaimatin, mempunyai 70.000 kaki. Sokon betong 10.000. Wa arba'atu alafi janahin, dia punya 4.000 sayap. Terus wa sab'una alafi silsilatin, dibekali oleh Allah dengan 70.000 rantai. Satu rantai tuluha masiratu alfi amil, perjalanan 1000 tahun satu rantai itu panjang. Itu malaikat maut. Lau zubba ma'u jami'il bihari wal anhari, seandainya air yang ada di laut ini semuanya, di sungai, di laut, habiskan semua. Subba ila ra'sihi, dituankan ke kepala malaikat maut ini, ma waqa'at qatratun ilal ardi, maka tidak akan setetes pun dia akan jatuh ke bumi. Masuk api kemudian kalau saking rajin. Terus kita kalau disebut Jawanya gimana malaikat maut itu? Seluruh mata kita, tangan kita, lisan kita, kuping kita menempel di tubuh malaikat maut ini, nempel semua. Jadi mata kulit nih, mata Abdurrahman kupingnya nempel di dia nih, di malaikat maut. Semua kita makhluknya, semua makhluk hidup, tidak cuma manusia. Makanya ketika manusia itu akan mati, tinggal dia tobi beda, tinggal diambil, habis itu mati. Jadi gampang. Kenapa? Karena malaikat maut ini
terhadap isi dunia ini, kama yuqallibur rajulu dirhaman, sebagaimana seorang laki-laki ketika memegang dirham, memegang koin, membolak-balikannya enak, seperti itulah malaikat maut kepada manusia ini. Jadi ketika mencabut nyawa itu gampang, malaikat maut itu tidak susah, paling gampang dia. Makanya kita ini disuruh perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan ketika kita ada di dunia. Ketika kita ada di dunia, Pak. Meskipun malaikat maut ini ada pembantu-pembantunya, Ahwan namanya, terus mati. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kau berada kamu akan menemukan kematian itu. Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladina alaihil qatl, meskipun kau sembunyi di dalam rumahmu, ketika matimu harus di sawah, maka engkau akan keluar dari rumahmu menuju ke sawah itu, kemudian kau mati di sawah itu. Orang mati itu di dalam riwayat dijelaskan tergantung nanti ketika orang tua kita berhubungan badan dengan ibu kita, ketika air mani nutfah ini masuk ke dalam perut, ke dalam rahim ibu kita, malaikat ini diperintah oleh Allah ayyudraja ilan nutfah, untuk mencampurkan tanah ke nutfah, ke air mani sang bapak, bi rahmi ummihi, kemudian masuk ke dalam rahim ibunya. Di situ malaikat menitipkan, memasukkannya di situ. Jadi ketika nutfah ini, setetes air mani ini masuk ke dalam rahim, malaikat langsung menyusupkan, namanya malaikat arham. Memasukkan apa? Tanah di mana kamu nanti akan mati. Kalau sampai akan mati di Pontianak, pasti tanah Pontianak yang disisipkan, dimasukkan ke dalam rahim ibu kita. Tak mungkin sampai ketika takdir sampean mati di Pontianak, mau mati di Palembang, tidak akan. Karena itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah terakhir, ada kisah sedikit. Nabi Sulaiman ini pernah didatangi, di dalam kitab yang sama diceritakan, didatangi oleh malaikat maut. Setiap nabi dan rasul ini didatangi oleh malaikat maut, kecuali manusia seperti kita. Ada riwayat yang mengatakan bukan malaikat maut rajanya aslinya itu, tapi pembantu-pembantunya yang datang ke manusia. Jadi Nabi Sulaiman didatangi oleh malaikat maut. Ketika itu ada seorang pemuda di dekat Nabi Sulaiman. Pemuda ini dibuka hijab oleh Allah sehingga pemuda ini bisa juga melihat kepada malaikat maut. Ketika malaikat maut itu dilihat oleh pemuda tadi yang ada dekat Nabi Sulaiman, perta'idus syak, bergemetaran dia, ketakutan. Kenapa? Karena dia sudah curiga malaikat maut itu akan datangi dia untuk mencabut nyawanya. Kemudian malaikat maut pergi. Ketika pergi, minta pemuda itu ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, kamu kan bisa memerintah angin, coba perintahkan angin untuk menerbangkan aku sekarang juga ke Cina sana. Minta pemburu ke Cina. Akhirnya apa? Perintah pemuda tadi itu diikuti oleh Nabi Sulaiman, diterbangkan dengan angin atas perintah Nabi Sulaiman. Pemuda itu dalam sekejap berada di Cina. Setelah itu malaikat maut datang lagi. Tanya lagi malaikat maut ke Nabi Sulaiman, Sulaiman, kemana pemuda tadi itu? Udah tidak ada. Kemana? Tadi dia perintahkan aku sini untuk merintahkan angin, lari dia karena ketakutan dengan kamu, lari dia ke negeri Cina, minta antar dengan angin atas perintahku. Oh, itu betulan, kata malaikat maut. Aku sebenarnya heran tadi, pemuda ini Allah telah memerintahkan aku untuk mencabutnya di negeri Cina, tapi aku herannya Pak, dia di dekat kamu. Ya betul, kebetulan aku itu diperintah untuk mencabut di negeri Cina dengan anak itu tuh. Akhirnya apa? Dia datang sendiri ke Cina Pak, karena takdirnya ada di Cina. Takdir matinya itu ada di Cina. Tidak bisa kita mulai depak tetap depak. Makanya oleh perbanyak ibadah, perbanyak munajat, perbanyak kita istighfar, perbanyak kita niat di dalam ibadah itu. Jangan lepas dalam 2 waktu. Saya kemarin di Masjid Agung juga menjelaskan ini pada jemaah. Kalau ingin selamat kita jangan lepas dari 2 waktu. Contoh misal sampai zuhur ke asar, lepas sholat zuhur sampai, meskipun sampai ada kegiatan lain, ditanya oleh kamu kemana? Nunggu asar. Sampai waktu asar, jemaah nunggu maghrib.
Dan maghrib, oke, nunggu isya. Jadi isya, oke, nunggu subuh. Artinya niat kita ini selalu baik. Ketika di dua waktu ini kita dicabut oleh Allah, insya Allah kita husnul khotimah. Begitu ajaran dari para ulama seperti itu. Jangan lepas niat baik itu. Nunggu di antara 5 waktu itu, ya niatkan. Meskipun kenyataannya sampai ke pasar jualan jam, tetap niatkan seperti itu. Ke hal yang baik-baik. Demakai nyambung ah. Tak benih gitu. Apa dia kayak mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim wal aqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.